Oke, selamat malam, shalom untuk kita semua. Suara saya terdengar? Selamat malam, salam. Kedengaran, Kak? Ya, kita akan mulai untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, mari kita satu dalam doa. Bapak di surga, kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini ketika Tuhan boleh menghimpunkan kami untuk bersekutu bersama. Kami mau menyadari dan meyakini menaruh iman dan pengharapan kami kepada Tuhan untuk kami boleh menjalani tahun 2021. Karena itu Tuhan, sebelum kami melanjutkan hidup kami, dalam beberapa hari, beberapa bulan ke depan, kami mengundang Engkau, mengundang kehadiran-Mu, hadir dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami. Malam hari ini kami meneduhkan hati kami di hadapan Allah yang maha hadir, Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak terbatas, Allah yang menunjukkan kasih setianya kepada kami sampai hari ini. Kami merendahkan hati kami untuk kami mendengar sebagian dari firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus berbicara secara pribadi kepada kami. Engkau menuntun hati dan pikiran kami untuk mengerti, merenungkan dan melakukan dalam hidup kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sebab kami ini hamba-hamba-Mu siap untuk mendengar. Dan hamba secara pribadi memohonkan kuasa dan pengurapan ilahi dari Tuhan sendiri untuk menyampaikan apa maksud Tuhan kepada setiap kami, sehingga boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan kuasa dan kasih-Mu, menyerahkan jaringan internet yang kami gunakan, peralatan yang kami gunakan ke dalam tangan-Mu, supaya Tuhan kuduskan, Tuhan lindungi dari yang jahat, dan semua proses di mana kami beribadah dan secara khusus merenungkan firman-Mu boleh berjalan dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa itu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekali lagi shalom. Ini hati saya dak-dik-der ya. Selain karena COVID yang lagi marak dibicarakan di grup-grup ya. Saya sendiri sebenarnya dari kemarin sampai hari ini sedang pusing-pusing nggak jelas gitu ya, dan bersin-bersin terus. Tapi ya saya memohon kekuatan Tuhan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan malam ini. Dan saya minum macam-macam vitamin ya. Kemarin saya minum 3 vitamin, hari ini saya minum 2 vitamin dan 1 obat. Ya, semoga Tuhan menolong kita semua. Karena saya bertemu dengan 2 orang yang positif COVID ya, hari Minggu malam. Itu yang ini ya. Jadi kalau mau dibilang saya hektik corona ya iya, tapi lebih hektik khotbah malam ini ya. Gitu. Semoga kita diberkati Tuhan dengan firman Tuhan malam ini. Ya, akhir Desember kemarin ya, ketika sebelum akhir Desember Milhan melobi saya untuk menyampaikan firman Tuhan di kata gitu ya, dan kemudian saya berdoa dan secara khusus meminta hikmat Tuhan untuk apa yang Tuhan ingin saya sampaikan gitu ya. Dan di akhir Desember kemarin saya merenungkan sebuah tema ini ya, berjalan dalam hadirat Tuhan. Dan secara khusus waktu itu saya juga melihat, mendengar kesaksian dari Gracia Epifania ya, seorang gadis yang dengan keterbatasan fisik, mata yang buta ya. Saya mendengarkan album-albumnya, mendengarkan kesaksian dirinya dan orang tuanya, dan itu sangat menguatkan. Firman Tuhan hari ini seperti yang tertera di dalam brosur, terambil dari Ulangan pasal yang ke-31, ayat 1 hingga ayat 8. Ulangan 31 ayat 1 sampai 8. Bapak Ibu Saudara silakan bisa membuka Alkitab fisik atau Alkitab digital. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Ulangan 31 ayat 1 sampai 8. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yosua sebagai pengganti Musa. Demikian firman Tuhan.
Kemudian pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, Aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu, dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya mendengar, tetapi yang membaca, tetapi yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kita setiap hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih di sini gitu ya. Silahkan gambar selanjutnya. Ya, kita masih di sini gitu ya. Apa yang terjadi? Ya, masih di tengah pandemi COVID-19 gitu ya. Kita masih harus terus waspada terhadap virus corona. Kita harus tetap menggunakan atau tetap melakukan protokol kesehatan ya, sebagai upaya untuk pencegahan. Ya, memasuki tahun 2021, kondisi penyebaran virus corona makin meningkat ya. Beberapa berita memberitahu kalau penyebaran itu karena masyarakat pergi liburan gitu ya, jadi pulang liburan, ada gejala-gejala, kemudian pada tes gitu ya, dan ya hasil tes mengatakan ya sampai mencapai angka 10.000 sekian gitu ya, dan itu luar biasa ya, karena ini baru tanggal 12 dan COVID paling tinggi di bulan ini yang belum mencapai setengahnya gitu. Dan banyak orang yang meninggal, dokter-dokter yang meninggal gitu ya. Kemarin ada dokter THT yang meninggal gitu. Ya, hal yang tidak dapat kita prediksi memasuki tahun 2021. Kapankah COVID akan berakhir? Kita nggak tahu gitu ya. Semua orang sudah berusaha atau sedang berusaha, pemerintah di negara-negara sedang berusaha gitu ya. Sampai menteri kita diganti gitu ya. Ya, ada restrukturisasi kabinet yang kemarin gitu ya, dan salah satunya Menteri Kesehatan kita gitu ya. Harapannya penanganan COVID menjadi lebih baik karena 3 menteri ternyata tersangkut kasus korupsi gitu. Ya, bagaimana kita akan bisa menjalani tahun 2021 tanpa sebuah kepastian gitu. Ya, tidak ada jaminan keselamatan gitu ya. Hari ini staf-staf perkantas beberapa COVID, teman-teman yang tinggal di perkantas juga maksudnya positif COVID gitu, dan saya sendiri juga saya nggak tahu gitu ya, bisa COVID bisa enggak. Hari Jumat kalau nggak salah ya, saya pergi ke PMI gitu ya, nemenin ada 2 orang
saudara yang mendonorkan plasma karena 2 orang ini sudah pernah terjangkit COVID, kemudian sembuh dan dinyatakan negatif, dan kemudian setelah di screening tadi saya dikabari kalau akhirnya bisa donor plasma gitu ya. Dalam percakapan saya dengan salah satu dari mereka, entah gimana ya, saya berpikir ternyata ada hikmahnya ya kena COVID gitu. Jadi satu sisi mensyukuri bahwa kita yang pernah kena COVID, mereka ya, saya belum akan, nggak tahu gitu ya, bahwa mereka yang pernah kena COVID bisa menjadi berkat dengan mendonorkan plasma untuk menolong pasien COVID yang sedang dalam kondisi sangat kritis gitu. Jadi ternyata dalam situasi sulit pun Tuhan bekerja gitu ya. Di sisi lain ada vaksin yang kita syukuri seharusnya sudah mulai didistribusikan di minggu ini gitu ya. Tapi di sisi lain saya juga melihat bahwa orang-orang pernah terkena COVID bisa mendonorkan plasmanya gitu ya, dan itu sungguh maksudnya nggak terpikirkan gitu, ada ada berkat di tengah-tengah bencana mungkin ya, bencana COVID gitu. Itu hal yang saya sadari di beberapa waktu terakhir ini gitu, terkait dengan COVID gitu. Ya seandainya saya nanti kena pun saya mau menyadari hal itu juga gitu ya, mensyukuri apapun yang terjadi gitu. Kemudian gitu ya, selanjutnya next, kita dikejutkan tanggal 9 Januari dengan kejadian ini ya. Saya baca berita waktu itu, nonton berita, dan hari ini juga saya membaca ulang itu, dan ada gambar-gambar yang cukup ini, saya nggak pilih itu, saya pilih yang netral aja supaya nggak menimbulkan sesuatu gitu ya di hati kita gitu. Sangat menyedihkan gitu ya, kalau kabar ya memang benar demikian dan ditemukan puing-puing pesawat dan ada beberapa potongan tubuh korban kayak gitu ya. Tidak ada yang menyangka, kita nggak bisa prediksi, dan ini kurang lebih setahun yang lalu ya, rute perjalanan ini juga digunakan oleh kakak-kakak guru yang ikut pergi perjalanan ke Tamong ya, dari Jakarta Pontianak gitu. Agak ngeri juga gitu ya, membayangkan seperti apa gitu. Teman saya kakaknya hari ini juga naik pesawat yang dengan rute yang sama dengan Sriwijaya Air juga gitu. Jadi siapa yang bisa menjamin keselamatan kita gitu ya. Waktu itu perjalanan dari Surabaya Pontianak ya, waktu kita mau ke Tamong itu juga 3 kali lebih, bahkan ada goncangan di udara gitu ya. Ya setiap kali mengalami itu juga ya hanya bisa berdoa gitu, dan nggak tahu apa yang akan terjadi. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita sehat ataupun sakit, kita bisa melewati 2020 dengan semua tragedi yang ada di dalamnya, dan kita bisa sampai di hari ini tanggal 12, itu satu anugerah Tuhan. Itu benar-benar kemurahan Tuhan dan seharusnya kita mensyukurinya. Ya, selanjutnya respon orang di tahun 2021 ini ya, apalagi dengan peristiwa Sriwijaya Air kemarin gitu ya. Ini saya gambarkan beberapa respon gitu. Saya sempat cari gambar panic attack gitu ya. Dan ini salah satu yang ada di gambar itu yang lebih netral gitu ya, karena gambar-gambar yang lain lebih ini gitu ya. Mungkin sebagian orang bingung bagaimana cara hidup atau menjalani hidup di tahun ini gitu ya. Mungkin sebagian orang merasa ketakutan gitu, khawatir, ya, cemas, atau beberapa orang tenang, biasa aja, atau sebagian dari mereka juga EGP gitu ya, cuek. Emangnya gue pikirin gitu. Aku nggak sakit, aku masih oke, masih punya tabungan, masih bisa pergi ke sana kemari, masih bisa menjalankan usaha, mungkin gitu ya, kita nggak tahu gitu ya. Tetapi sebagian besar orang memasuki tahun 2021 dengan kondisi yang nggak baik gitu ya. Setidaknya ada kebingungan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan gitu ya. Dan secara khusus pasien COVID yang sedang terbaring sakit di ranjang-ranjang rumah sakit ataupun yang sedang isolasi mandiri ya.
kekhawatiran, ketakutan, kebingungan, kecemasan mereka meningkat daripada kondisi sehat itu. Saya juga nggak tahu beberapa teman perkantas yang dinyatakan positif hari ini apakah merasakan hal yang sama gitu ya. Iya, apapun itu gitu ya. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya hal yang sama sedang dialami, pernah dialami oleh bangsa Israel dalam konteks pembacaan firman Tuhan yang kita baca. Next. Jadi waktu itu mereka sedang menghadapi situasi yang juga sulit ya. Itu peta Sungai Yordan gitu ya, yang terhubung antara Laut Mati, Dead Sea, terus ke atas Danau Galilea, ke atas. Jadi sebenarnya kalau Yordan itu sendiri artinya menurun ya, dari atas ke bawah gitu, atau bisa diartikan mengalir. Jadi turun dari daerah Libanon atau Gunung Libanon, kemudian Gunung Hermon, turun terus ke bawah melewati Danau Galilea, terus turun sampai mentok di Laut Mati gitu. Dan ada cabangnya, ada Sungai Yapok dan Sungai Yarmuk ya. Itu. Nah, bangsa Israel ini akan menyeberang dari sisi kanan. Kalau di posisi kita, sisi kanan itu daerah orang Amon ya, menuju ke daerah Kanaan di sebelah kiri ya. Jadi sebelah kiri itu pada akhirnya akan menjadi wilayah Israel. Nah, mereka harus menyeberang dari sebelah kanan ini ya, sebelah kanan Sungai Yarmuk di sisi kita menuju ke sebelah kiri Sungai Yordan ya. Seperti itu. Nah, dan saya menyelidiki Sungai Yordan ini kedalamannya berapa meter sih itu. Nggak ada yang pasti karena setiap wilayah atau daerah yang dialiri Sungai Yordan itu berbeda-beda gitu ya kedalamannya. Tetapi yang dicatat di situ yang menjadi penting itu kalau misalnya sungai ini meluap gitu ya karena curah hujan tinggi itu bisa mencapai 800 meter lebar sungai itu gitu ya, lebar sungai itu. Kalau saya baca paling lebar Sungai Yordan itu hampir 300 meter ya, hampir 300. Itu paling dalam kedalaman sungai dan paling lebar itu 800 meter. Jadi ini bukan sungai-sungai yang biasa gitu ya, maksudnya ya setiap daerah beda-beda ya, mungkin ada yang menyempit, kemudian ada yang melebar, meluas dan sebagainya gitu. Dan waktu menyelidiki ini dan lihat beberapa gambar Sungai Yordan, saya jadi ingat sungai di seluas ya, waktu itu perjalanan menuju ke Tamong ya, mau dari seluas ke Bumbung, kami tenggelam setahun yang lalu dan saya hari ini cukup trauma gitu ya kalau lihat sungai yang ya gitulah ya, mirip-mirip sungai yang di seluas itu gitu ya. Jadi jantung langsung berdebar dan sebagainya gitu. Ya, waktu itu kami punya iman yang besar dan kami tidak merasakan ketakutan untuk menyeberang sungai ya. Tetapi berbeda dengan kondisi Israel waktu itu ketika menyeberangi Sungai Yordan, ada bahaya-bahaya mungkin di sungai dan mungkin mereka nggak tahu bagaimana caranya melewati sungai itu yang biasanya dilalui dengan perahu gitu ya. Tetapi untuk menyeberangkan sebuah bangsa yang besar gitu ya, membutuhkan waktu berapa lama perjalanan untuk menyeberangi sungai, membutuhkan berapa banyak perahu untuk menyeberangi sungai dan sebagainya. Dan bukan hanya masalah Sungai Yordan yang akan mereka seberangi gitu. Ada masalah yang jauh lebih penting dan lebih krusial dan itu bisa membuat krisis dalam hidup mereka. Next. Yaitu orang yang ada di balik Sungai Yordan itu gitu ya. Tanah Kanaan, bisa next, tolong operator. Tanah Kanaan yang akan mereka duduki gitu ya, akan mereka perangi gitu. Itu adalah tanah Kanaan yang ketika 12 pengintai termasuk Yosua dan Kaleb itu mengintai negeri itu dan memberikan laporan, 10 orang pengintai itu mengatakan, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, kanibal gitu ya, bayangkan. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan ini kata 10 orang pengintai itu. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, demikian juga mereka terhadap kami. Bapak Ibu Saudara, ketakutan yang sedemikian rupa terhadap orang-orang Kanaan yang akan mereka jumpai setelah mereka menyeberang Sungai Yordan menjadi sebuah kengerian luar biasa gitu ya bagi bangsa Israel.
secara jumlah bangsa Kanaan dan maksudnya ini suku-suku atau suku bangsa yang ada di daerah tanah perjanjian itu jauh lebih banyak daripada bangsa Israel. Secara kekuatan mungkin mereka lebih kuat ya dalam ini apa itu istilahnya ya, kekuatan perang gitu. Kekuatan perang mereka mungkin lebih besar daripada kekuatan perang orang Israel ya. Orang-orang mereka mungkin jauh lebih banyak pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, apalagi ini mereka lihat orang-orang raksasa ya, yang ukurannya kurang lebih waktu itu seperti Goliat ya, ketika berhadapan dengan Daud. Daud yang kira-kira kurang lebih seukuran orang-orang Israel pada umumnya ya, nggak sampai 2 meter ya. Tetapi orang raksasa itu ya, orang-orang Filistin ya, kalau Goliat itu 2 meter 80 senti ya, atau kurang lebih 3 meter rata-rata, yang lihatnya sampai gini ya. Dan waktu itu Goliat sendiri berkata kepada Daud, anjingkah aku gitu ya, maaf saya ngomong ini, sampai kamu datang kepadaku hanya membawa ketapel kayak gitu ya. Jadi itu sebuah penghinaan ketika seorang anak yang dipandang sebagai anak kecil mendatangi seorang pahlawan perang gitu ya, panglima perang Goliat yang gagah perkasa dan dia seorang raksasa. Ya, kurang lebih kondisi bangsa Kanaan itu menggentarkan hati orang Israel. Bukan hanya masalah sungai Yordan, tetapi di balik sungai Yordan itu ada orang-orang Kanaan yang sudah menciutkan hati mereka. Perlu kita ketahui di Bilangan pasal 13 terakhir itu bahwa 10 pengintai ini dibunuh oleh Tuhan gitu ya. Karena mereka membawa kabar busuk terhadap negeri yang mereka intai. Dan generasi-generasi Kaleb dan Yosua itu, mereka yang telah 10 kali memberontak kepada Tuhan itu mati, habis, tewas di padang gurun. Hanya Kaleb dan Yosua dan generasi selanjutnya gitu ya yang masuk ke dalam tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara, ketakutan dan kengerian ini menjadi alasan yang sangat signifikan bagi bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Maka dari itu, pasal 31 ini ditulis gitu ya. Next, silakan. Saya secara khusus highlight gitu ya. Di ayat 6, 7, dan 8. Ada kata-kata yang saya warnai di situ. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu gitu ya. Ayat 6, dari ayat 1 sampai 6 itu Bang Musa ngomong kepada bangsa Israel. Kemudian ayat 7 dan 8 itu Musa ngomong kepada Yosua dan kepada seluruh orang Israel gitu. Jadi secara khusus karena memang mau menggantikan posisi kepemimpinan Musa, maka Musa memanggil Yosua, menghadapkannya di depan seluruh orang Israel untuk ngomong, ini loh pemimpin penggantiku gitu. Nah, kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu ini pertama-tama ditujukan kepada bangsa Israel dan kemudian secara khusus ditujukan kepada Yosua di ayat yang ke-7 dan diulang kembali di ayat 23 kalau Bapak Ibu Saudara melihat gitu, dan itu kata firman Tuhan sendiri gitu ya. Kalau ini kan kata Musa gitu ya. Musa kepada bangsa Israel dan kepada Yosua, lalu Tuhan ngomong sendiri kepada Yosua di ayat 23, masih di pasal yang sama, dan perkataan ini diulang Tuhan di Yosua pasal 1, mulai dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar, karena mereka yang tadi saya katakan kondisinya. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itu dikatakan kepada bangsa Israel dan kepada Yosua secara khusus di ayat 6 dan ayat yang ke-8. Ada tambahannya untuk Yosua ya. Ada kalimat terakhir itu, janganlah takut dan janganlah patah hati. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Sebagai seorang pengganti pemimpin, Yosua menggantikan Musa gitu. Musa seorang nabi besar gitu ya. Seorang yang dekat dengan Tuhan gitu. Seorang yang luar biasa di depan seluruh orang Israel ya. Di mata Yosua sendiri dan mungkin untuk bangsa-bangsa yang lain yang pernah mendengarkan perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan melalui kepemimpinan Musa gitu.
Ya, ada perasaan yang di dalam Yosua mungkin berkecamuk gitu ya. Apakah aku bisa memimpin seperti Musa gitu ya? Belum lagi kondisi bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang bebal, yang memberontak gitu ya, yang bersungut-sungut kepada Musa, kepada Tuhan gitu ya. Bagaimana ketika Yosua akan memimpin bangsa Israel? Maka perkataan itu menjadi sebuah kekuatan bagi Yosua secara khusus. Janganlah takut dan janganlah patah hati ya. Waktu waktu raker kemarin kita merenungkan tema untuk kita tidak tawar hati gitu ya. Ini Yosua dikasih nasihat oleh Musa untuk tidak patah hati. Oke, next. Mengapa menarik gitu ya? Mengapa perkataan kuatkan dan teguhkanlah hatimu diulang sampai 3 kali, kalau ditambah di ayat 23 gitu ya. Kemudian janji bahwa Tuhan akan menyertai gitu ya, menyertai, I am with you, I will be with you gitu ya. Melangkah bersama-sama, tidak akan pernah meninggalkan, never leave you, tidak akan membiarkan dan meninggalkan ya. Never leave you dan never forsake you gitu. Itu diulang 2 kali gitu. Dan penguatan untuk Yosua secara khusus di sini. Hal ini menarik perhatian saya gitu ya di dalam perikop ini gitu. Karena itu menjadi sebuah kekuatan yang mendasar bagi bangsa Israel dan bagi Yosua untuk mereka fokus ke depan ketika menyeberangi Sungai Yordan dan ketika berhadapan dengan musuh di tanah perjanjian gitu ya, dengan daerah-daerah yang akan mereka rebut ya. Selama masa kepemimpinan Yosua, daerah-daerah itu semuanya pada akhirnya bisa direbut gitu ya, dan memang akan direbut ya, sesuai dengan janji Tuhan gitu. Oke, next. Ketika saya menyelidiki lebih lanjut tentang kata ini ya, di dalam bahasa Ibraninya itu kalau kata kuatkan itu hasak gitu ya. Itu ada beberapa arti yang lain dalam bahasa Inggris di situ. To fasten upon gitu ya. To seize, to be strong gitu ya. To bind, to restrain, conquer gitu ya. Jadi bertahan, kuat gitu ya. Apa ini ya? Maksudnya itulah ya. Kurang lebih seperti itu ya. Kuatkan itu. Jadi meneguhkan, menguatkan dan meneguhkan hati. Kalau kata teguhkanlah itu amat ya. Ini ayat 6 dan ayat 8 sama-sama pakai akar kata yang sama gitu ya. Meneguhkan hati ya, menjadi waspada secara fisik dan secara mental untuk berani gitu ya. Beberapa waktu yang lalu saya membaca artikel dan juga mendengarkan khotbah, dikatakan bahwa keberanian itu bukan ketiadaan rasa takut, tetapi satu sikap hati yang menaruh iman pengharapan kepada Tuhan gitu ya. Jadi bukan berarti masalah kemudian nggak ada gitu ya, bukan kemudian hilang gitu. Dia tetap ada, masalah itu tetap ada, tetapi kita melihat Tuhan yang lebih besar dan menimbulkan keberanian, kekuatan dan keteguhan hati untuk melanjutkan perjalanan gitu. Dan perkataan-perkataan ini itu disampaikan oleh Musa, disampaikan oleh Tuhan melalui perantaraan Musa kepada bangsa Israel dan kepada Yosua untuk mereka fokus ke depan, keep going gitu ya, terus berjalan, melangkah maju bersama dengan Tuhan. Nah, next. Janji bahwa Tuhan itu menyertai gitu ya. Kalimat-kalimat itu ya, saya menyelidiki lebih jauh di beberapa tafsiran gitu ya, lalu menyimpulkan hal ini ada 2 pemahaman. Yang pertama, Tuhan Yahweh itu adalah penjamin, the assurer gitu ya. Dia menjamin keselamatan mereka. Tuhan itu menjamin kehidupan, kelangsungan hidup mereka di depan gitu ya. The assurer berarti Tuhan memegang kendali, dia berotoritas, dia memerintah penuh, dia punya kuasa atas segala sesuatu. Yang kedua, Yahweh, Tuhan itu berjanji, berjalan di depan, go before gitu. Dia akan berjalan di depanmu. Berarti Tuhan yang memimpin. Kalau kita ingat, selama perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, ada tiang awan dan tiang api yang menyertai mereka dalam perjalanan di padang gurun gitu ya, sampai akhirnya mereka berada di titik ini, sudah di tepi Sungai Yordan ya, maksudnya
sudah di area untuk mereka bisa menyeberang gitu. Jadi Tuhan selama ini sebenarnya yang sudah berjalan di depan mereka, memimpin dengan tiang awan dan tiang api. Dan Tuhan ngomong sekali lagi melalui perantara Musa, dialah yang akan berjalan di depanmu, memimpin perjalananmu untuk masuk, untuk menyeberang sungai Yordan dan masuk ke negeri Kanaan. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi provision, yang kedua ada fellowship. Tuhan be with thee. Tuhan itu akan menyertai bersama dengan kamu, berjalan bersama-sama. Ya, di bagian Alkitab yang lain, di kitab Yesaya itu Tuhan itu bahkan akan menggendong gitu ya. Kalau umatnya itu nggak mampu untuk berjalan kembali gitu. Itu janji firman Tuhan di bagian yang lain. Yang ketiga, ada sebuah konstansi gitu ya. Dia tidak akan pernah gagal ya. Dengan kata yang lain, Tuhan secara konstan, dia tidak lalai, dia selalu bersama-sama, dia tidak akan membiarkan sendiri umatnya berjalan sendiri dan dia tidak akan meninggalkan. Kalimat-kalimat yang mengandung janji ini gitu ya, menjadi pegangan yang bangsa Israel bisa andalkan, bisa pegang teguh untuk mereka melanjutkan hidup mereka gitu ya. Untuk mereka berjalan menyeberangi sungai Yordan dan memasuki tanah Kanaan untuk mengalahkan semua musuh gitu. Bapak Ibu Saudara, penting perkataan-perkataan yang sangat menguatkan itu penting ketika kita merasa lemah, takut, khawatir, bingung, gak tahu mesti gimana gitu ya. Mungkin hanya bisa diem, terpaku, menanti, tidak berbuat apa-apa atau berbuat apa ya, jadi serba salah ya, melakukan ini salah, nggak melakukan juga salah, bingung gitu ya. Di semester pertama corona melanda Indonesia ya, dari Maret, sejak 2 Maret dinyatakan bahwa ada orang yang terjangkit virus corona, ada 2 orang, kemudian ekonomi Indonesia makin merosot gitu ya, pemerintah juga bingung seperti apa karena kita membatasi banyak hal gitu ya, dan kemudian mengambil satu keputusan untuk new normal gitu ya di bulan Juli 2020. Itu sebuah langkah yang mengandung risiko yang tinggi. Dan hari ini 2021 gitu ya, dengan banyak keputusan yang dibuat juga mengandung risiko yang juga tinggi gitu ya. Kita tetap melanjutkan hidup, tetap berjalan, tetap ini itu ya, walaupun ternyata COVID meningkat dan sekolah nggak jadi offline gitu ya, ibadah tetap online dan seterusnya gitu ya. Ya, demikian. Oke, lanjut. Next. Bapak Ibu Saudara, apa artinya janji itu bagi bangsa Israel? Saya lebih suka nulis Tuhan Yahweh ya. Setiap kata TUHN huruf besar di Alkitab Perjanjian Lama itu berarti Yahweh gitu ya. Tuhan Yahweh tahu kekhawatiran mereka, bangsa Israel, bagaimana menyeberangi sungai Yordan dengan bangsa yang besar, jumlah orang yang banyak. Yahweh tahu siapa bangsa Kanaan yang akan mereka hadapi gitu ya. Dan Yahweh menjamin dengan keberadaan dirinya sendiri yang akan berjalan memimpin mereka, berjalan bersama-sama mereka, tidak akan membiarkan dan meninggalkan mereka. Tadi saya sudah sebutkan bahwa Yahweh menyertai bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api sejak keluar dari Mesir dalam perjalanan di padang gurun. Oke, next. Ya, apa artinya bagi kita gitu ya? Kita memasuki tahun ini dengan pandemi, kita dikejutkan dengan peristiwa Sriwijaya Air gitu ya. Saya mengingat bagian firman Tuhan yang sama gitu ya. Tuhan yang sama berkata hal yang sama kepada kita dalam Ibrani 13 ayat 5 gitu ya, di Perjanjian Baru. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini memang dikutip dari sini gitu ya, bagian Alkitab ini. Kemudian lanjut ke ayat yang ke-8 di Ibrani 13, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kita punya Tuhan yang sama, yang menyertai kita di 2020 dan yang akan menyertai kita di 2021 gitu ya. Tuhan yang sama yang tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita gitu ya. Tuhan yang sama yang bisa diandalkan gitu ya, yang janjinya iya dan amin.
Ketika kita sungguh-sungguh menaruh iman dan pengharapan kita kepada Dia. Apapun badai yang sedang kita hadapi. Kalaupun saya kena COVID, Bapak Ibu Saudara kena COVID gitu ya. Keluarga kita mengalami banyak masalah gitu ya, ada kedukaan, kehilangan gitu ya. Ada penurunan secara finansial dan sebagainya gitu ya. Kita punya Tuhan yang sama yang dimiliki oleh bangsa Israel, yang menjanjikan hal yang sama juga kepada kita. Untuk kita menaruh iman dan pengharapan kita kepada Dia menjalani tahun 2021. Next. Saya juga mengingat bagian firman Tuhan ini ya. Mazmur 121 ayat 4 dan 5. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Ini jaminan Tuhan ya. Bukan berarti ketika Tuhan tidak terlelap dan Tuhan tidak tertidur dan Tuhan menjaga kita, maka Tuhan menghindarkan kita dari COVID. Enggak. Maka Tuhan melalukan semua bahaya itu, enggak gitu ya. Tetapi di dalam kesulitan, bahaya, sakit, penyakit, Tuhan mengatakan, aku berjalan bersama-sama dengan kamu. Aku menyertai kamu gitu ya. Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru, kondisi selalu baik gitu ya. Tetapi justru dalam kesulitan dan pergumulan itu Tuhan berjanji Dia ada bersama-sama dengan kita. Mazmur 90 tulisan yang ditulis oleh Musa gitu ya. Dia bilang ya sebelum ini gitu ya. Dia bilang masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Kenapa kesukaran dan penderitaan? Kenapa bukan sukacita, kesenangan, kebahagiaan itu yang menjadi kebanggaan? Kenapa kesukaran dan penderitaan? Karena di dalam kesukaran dan penderitaan itu kita merasakan Tuhan menjadi lebih nyata. Kita merasakan kehadiran Tuhan begitu sempurna. Next. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Ayat ini yang mengiring saya untuk masuk juga di dalam tahun 2021. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Seharusnya ini menjadi respon kita gitu ya. Sorry itu kata yang itu saya belum ganti pakai huruf besar ya. Yang maha tinggi, yang maha kuasa gitu ya. Kita punya Allah Yahweh, Allah yang sudah membuktikan dirinya setia gitu ya. Bisa dipercaya, bisa diandalkan. Tidak pernah meninggalkan, membiarkan kita dalam kondisi apapun juga. Dan kita merasakan pertolongannya lebih nyata dalam kesulitan pergumulan yang kita hadapi. Seharusnya ini menjadi respon kita gitu ya. Walaupun mungkin COVID ini menakutkan, mengkhawatirkan gitu ya, mungkin bisa merampas sukacita kita. Kita menjadi kecewa mungkin pada Tuhan, kita marah pada Tuhan karena banyak kesulitan yang dihadirkan lewat COVID ini. Tetapi sebenarnya ada berkat-berkat yang juga Tuhan hadirkan lewat COVID ini gitu ya. Kalau kita, saya agak terharu. Kalau kita lihat hasil pelayanan kita di 2020 ya, secara jumlah itu memang menurun gitu ya. Tetapi sebentar. Ya Tuhan bekerja dengan cara-cara yang tidak terduga. Dalam keterbatasan Dia bekerja dengan tidak terbatas. Untuk kami dipertemukan dengan orang-orang yang mencari Tuhan selama ini. Dan pada akhirnya mereka bisa bertemu dengan Tuhan secara pribadi gitu ya. Ada hal-hal yang tidak terduga juga tidak terpikirkan terjadi di tahun 2020 dalam pelayanan yang kita kerjakan, penginjilan, pemuritan dalam konteks hidup kita. Mungkin ada pertolongan. Jadi gini ya, ada pertolongan-pertolongan Tuhan yang tidak terduga, tidak terpikirkan bagi kita gitu ya. Dan
Ya, kita patut mensyukuri itu, dan keajaiban-keajaiban yang Tuhan buat itu seharusnya membuat kita makin kuat, makin teguh beriman dan berpengharapan kepada Tuhan. Oke, next. Ya, waktu saya mempersiapkan khotbah ini gitu ya, saya teringat dengan lukisan ini gitu ya. Saya cari ini lukisannya, judulnya apa gitu ya, saya lupa karena saya pernah mendengar beberapa waktu yang lalu dan akhirnya ketemu gitu ya, dan saya sangat senang. Jadi ini waktu itu ada semacam apa ya, mau dibilang lomba atau apa sejenis itulah, untuk menampilkan hasil karya atau membuat hasil karya lukisan dengan tema Peace in the Storm gitu ya, damai di tengah badai. Dan lukisan ini yang menang gitu ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara pernah mendengar tentang ini, kisah ini, atau pernah melihat lukisan ini gitu ya. Damai di tengah badai. Kenapa lukisan ini mendapatkan penghargaan gitu ya? Karena next. Ini saya besarkan gitu ya. Ada sebenarnya gambar yang itu, tapi saya nggak bisa download ya. Jadi di tengah badai waktu itu gitu ya, badai di tengah lautan, ada petir. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sebelah kiri itu gelap, ada petir yang menyambar, dan ada gelombang air yang sangat tinggi menghantam dinding-dinding batu karang. Dan yang menarik, saya kasih tanda panah di situ. Di tengah-tengah batu karang itu ada seekor burung, induk burung dengan anak-anaknya ya. Nanti Bapak Ibu bisa cari sendiri di internet, ada gambar yang lebih jelas gitu ya. Itu burung itu berada di seperti gua gitu ya, gua kecil atau cave kayak gitu, lubang di antara batu karang itu gitu ya. Induk burung itu dan anak-anaknya berteduh di dalam cekungan batu karang itu gitu ya. Dan mereka nggak panik ya, mereka nggak bingung, nggak panik, mereka tetap stay calm gitu ya, tetap tenang di dalam cekungan batu karang itu, walaupun di sekitar di luar dari cekungan batu karang itu ada gemuruh air laut, ada suara petir, dan ya seperti yang digambarkan di lukisan itu. Ya, apa artinya buat kita? Saya sangat diberkati dengan lukisan itu gitu ya. Ketika dulu saya pernah pertama kali mendengar kisah ini disampaikan gitu ya. Saya memberikan tema berjalan dalam hadirat Tuhan bagi perenungan firman Tuhan hari ini gitu ya. Karena sesuai dengan konteks firman Tuhan yang kita renungkan, berjalan dalam hadirat Tuhan berarti kita menyadari bahwa Tuhan Yahweh memimpin perjalanan kita di sepanjang tahun 2021. Sekalipun nggak ada jaminan apapun gitu ya, jaminan apakah kita akan tetap sehat, apakah kehidupan ekonomi membaik gitu ya, apakah kita akan selamat, apakah kita tidak akan kehilangan, segala sesuatu tidak terprediksi. Berjalan dalam hadirat Tuhan berarti kita meyakini bahwa Tuhan Yahweh itu berjalan bersama-sama kita melalui setiap hal yang akan kita alami, setiap badai hidup yang ada di depan kita. Berjalan dalam hadirat Tuhan berarti mengimani bahwa Tuhan Yahweh itu tidak akan membiarkan kita dan meninggalkan kita sendiri. Berjalan dalam hadirat Tuhan berarti mengakui bahwa hanya Tuhan Yahweh yang menjadi tempat perlindungan kita yang aman di tengah badai. Satu-satunya tempat perlindungan kita. Satu-satunya Tuhan yang harusnya kita andalkan. Satu-satunya pribadi yang sanggup mengangkat kita, menolong kita, menggendong kita, melalui semua badai hidup kita. Biarlah kita menjadi seperti ilustrasi dalam lukisan ini gitu, menjadi induk atau anak-anak burung yang ada di bawah cekungan batu karang itu gitu ya, yang tetap tenang dan tetap percaya bahwa batu karang itu sanggup melindungi dan menjaga keselamatan mereka. Kita punya batu karang yang teguh yang sanggup melindungi dan menjaga kita, walaupun situasi di luar kita itu berkecamuk dengan luar biasa.
ada damai di tengah badai bersama dengan Tuhan. Saya tambahkan berjalan dalam hadirat Tuhan itu berarti kita sengaja memilih gitu ya untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan itu hadir, berkenan kalau kita hidup sungguh-sungguh menjaga hidup kita kudus di hadapan Tuhan. Kalau kita mentaati Dia gitu. Kalau kita mau nurut ya, mau nurut tetap seperti burung itu tetap ada di dalam perlindungannya. Kalau kita nggak nurut, kita keluar ya kita binasa gitu ya. Kita mau taat, mau hidup sebagai anak-anak Tuhan yang menjalankan kemuritan kita, hidup kemuritan kita gitu ya. Biarlah terangmu bercahaya sehingga orang lain bisa melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Menjalankan hidup kemuritan kita, berjalan dalam hadirat Tuhan. Kita melakukan bagian kita dan Tuhan melakukan bagiannya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita, menolong kita, menguatkan kita. Selamat berjuang menempuh perjalanan di sepanjang tahun 2021 ini dengan satu pemahaman dan kesadaran kita punya Tuhan Yahweh yang bisa diandalkan, bisa dipercaya. Selamat berjalan dalam hadirat Tuhan. Mari kita menundukkan hati dan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan.